Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan episode ke-13 dengan novel Little Paradise. Tak lama setelah mereka kembali ke lantai 51, seorang pelayan datang untuk mengantar makanan siang. Renata segera menatanya di atas meja makan dan berniat memanggil tuannya setelah selesai. Namun pemuda itu sudah muncul lebih dulu, sebelum Renata memanggilnya lewat telepon yang ada di dapur. Sebelum Renata pergi dari sana dan membiarkan tuannya makan sendiri di meja makan, Brian memanggilnya. Bawa kardus itu dan masukkan semua pakaianmu ke sana. Sepatu-sepatu milikmu juga. Semuanya harus sudah ada di depan sofa saat aku selesai makan. Pemuda itu bahkan tidak memberikan kesempatan pada Renata untuk memilah bajunya. Dia benar-benar menyuruh Renata memasukkan seluruh pakaian dan sepatu yang dia miliki ke dalam kardus yang dibawakan pelayan barusan. Namun kali ini Renata yang sudah dibuat sangat kebingungan sejak pagi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kalau saya lancang, tapi apakah saya boleh tahu alasan kenapa Tuan ingin saya membuang seluruh pakaian itu?" Biar bagaimanapun, tidak semua pakaian miliknya benar-benar jelek. Ada beberapa pakaian baru yang masih bagus, meskipun pakaian tersebut diberikan oleh Ruth saat pertama kali dia datang di tempat pelacuran. Brian yang sudah duduk dan mulai makan menjawab dengan santai. "Mengingatkanku pada tempat pelacuran yang menjijikan itu. Aku tidak mau melihatmu dengan pakaian-pakaian norak itu di sini." Gadis itu tidak menyangkal, bahkan dia sendiri pun merasakan hal yang sama. Meski pakaiannya terlihat elegan dan seksi, tapi tidak ada perasaan bangga yang dia miliki saat mengenakannya. Walaupun pakaiannya hanya seberapa, Renata kurang lebih tahu alasan mengapa tuannya meminta agar semua barangnya dibuang, termasuk pakaian yang biasa-biasa saja. Dia pun segera membungkuk singkat untuk membersihkan pakaiannya. Di kamar, walaupun Renata sudah diperintahkan untuk membereskan semua pakaiannya, dia tetap menyisakan 2 celana panjang yang dirasanya lebih nyaman untuk digunakan bersih-bersih. Kegiatan tersebut sangat tidak memakan waktu lama. 10 menit saja, dia sudah menuruni tangga sambil membawa satu kotak kardus yang tidak terlalu besar. Biar bagaimanapun, pakaian dan sepatunya tidak banyak. Renata yakin kalau pakaian dan sepatu barunya yang akan datang setelah ini pasti bisa memenuhi lemari di kamarnya. Kebetulan, begitu Renata keluar dari kamar, dia melihat ada seorang pria berpakaian rapi sedang berada di lift di lantai 52, memindahkan kotak-kotak kardus dari dalam lift ke dalam ruangan. Pria itu tidak memakai seragam seperti seragam staf hotel lainnya. Dari penampilan saja, Renata menebak kalau pria tersebut adalah manajer hotel ini. Brian yang berada di samping lift untuk menunggu pun menoleh ketika mendengar suara pintu kamar yang dibuka. Pandangannya menatap Renata sambil mengedikkan dagunya, memberi isyarat agar gadis tersebut berjalan ke arahnya. "Bawa kemari." Kardus-kardus yang masih ditata jumlahnya ada 5 kardus. Pria di lift baru saja selesai memindahkan semua kardus di lift ke dalam ruangan saat Renata menghampiri mereka. Di dada pria itu, Renata bisa melihat nama Mikhail yang disematkan. Mereka pun sempat bertemu pandang dan saling tersenyum untuk sebuah sapaan singkat. Pria yang bernama Mikhail tersebut masih tampak muda. Tidak terlalu tua jika dibandingkan dengan tuannya. Rambutnya berwarna pirang dan matanya warna biru. Kacamata berbingkai hitam pun bertengger di atas hidungnya. Jika dia berdiri di samping tuannya, terlihat jika Mikhail beberapa senti lebih tinggi. Mikhail pun mengambil kardus yang dibawa Renata dan meletakkannya di dalam lift. Setelahnya, kardus-kardus di lantai pun diangkat. "Kardus ini diletakkan di mana?" kata Mikhail. "Kemari,"
Brian lebih dulu berjalan menuju kamar Renata dan membuka pintunya. Jarak lift dengan kamar gadis itu hanya beberapa langkah, jadi Mikael bisa memindahkan kardus-kardus itu lebih cepat. 2 kotak kardus pun ditumpukannya dan diangkat dalam sekali saja. "Ah, biar ku bantu." Renata yang merasa tidak enak pun menawarkan bantuan. Biar bagaimanapun, barang-barang di dalam kardus itu adalah miliknya. Dia tidak bisa merepotkan orang lain, apalagi orang yang kelihatannya punya jabatan tinggi di hotel ini. Namun sebelum Renata mengambil kardus, Mikael sudah lebih dulu mencegahnya. "Tidak usah, Nona, kardusnya berat," katanya sambil tersenyum. Dia melihat ekspresi gadis di sebelahnya terlihat tidak enak dan sungkan, sehingga Mikael mendekat sedikit dan berbisik, "Kalau kau sampai terluka, nanti aku bisa dimarahi olehnya." Renata tidak menjawab. Lebih tepatnya, dia tidak tahu apa yang maksud dari kalimat Mikael barusan. Tapi karena dia tidak ingin menambah masalah dengan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, Renata pun mengangguk. "Terima kasih." Dalam waktu singkat, semua kardus itu sudah berpindah ke dalam kamar Renata. Kemudian, Mikael kembali masuk ke dalam lift sambil membawa kardus yang berisi pakaian-pakaian lama Renata. Suasana ruangan kembali sepi. Hanya tersisa Renata yang berdiri di lobi depan lift, serta Brian yang masuk ke dalam ruangan seberang. Sebelum pemuda itu membuka pintu, dia berkata tanpa menoleh kepalanya, "Makan siang kalau sudah habis jangan lupa bereskan." Gadis itu berbalik dan mengucapkan terima kasih singkat yang diusul oleh suara pintu tertutup. Di dalam hatinya, Renata merasa senang meski sikap tuannya masih dingin dan ketus terhadapnya. Tapi hari ini dia melihat sedikit kebaikan yang tampak dari pemuda tersebut. Bagaimana tidak, tuannya rela menghabiskan puluhan ribu uang untuk membelikan barang-barang mahal untuk seorang pelayang sepertinya. Kemudian kalimat yang dia ucapkan barusan merupakan sebuah pesan tersirat agar Renata tidak lupa memakan makan siangnya. Senyumnya, biarpun Renata masih tidak bisa menebak jalan pikiran tuannya, tapi dia merasa senang berada di sini. Tak peduli seberapa dingin sikap yang diberikan pemuda itu padanya. Bagi Renata, tempat ini sudah membuatnya betah. Dia tak perlu lagi melakukan hal-hal di luar keinginannya. Terlebih lagi, Renata tak perlu bertemu dengan bibinya. Mendapat bentakan dari tuannya terasa lebih baik daripada mendengar bentakan bibinya atau Nyonya Ruth. Sudah terlalu banyak utang budi Renata pada tuannya. Bahkan jika harga semua pakaian dan sepatu baru itu dimasukkan ke dalam daftar utang yang harus Renata bayar, dia tidak akan keberatan menambah beberapa tahun untuk bekerja di tempat ini. Rasanya lebih baik daripada keluar dan menggelandang. Hari-hari awal Renata bekerja di sana terasa cukup menyenangkan. Dari semua hal, sayangnya ada satu pekerjaan yang belum bisa diselesaikan dengan sempurna, yaitu memandikan anjing. Memandikan anjing adalah pekerjaan baru di tempat ini. Renata baru pertama kali memandikan anjing. Di rumah bibinya dulu tidak ada hewan peliharaan, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara memandikan anjing. Renata pikir memandikan anjing sama saja memandikan bayi. Sialnya, dia belum pernah melakukan kedua hal itu. Di hari ketiganya, Renata sampai basah kuyup setelah memandikan Sophie di kamar mandi milik tuannya. Pemuda itu bahkan sedikit terwayang, terlihat seperti sedang mendengus saat melihat pelayannya seperti habis kehujanan. Handuk pun diraihnya dan dilempar agar gadis itu segera mengeringkan rambutnya, supaya tidak meninggalkan jejak basah di karpet saat berjalan menuju kamar. Dalam 1 minggu pertama, Renata sudah 2 kali memandikan Sophie, anjing Samoyed berwarna putih. Dalam 2 kali percobaan itu, Renata tetap basah kuyup karena hewan tersebut yang tidak bisa diam saat diguyur air. Di sisi lain, Brian sedang sangat sibuk, sehingga dia tidak sempat mengajak anjingnya keluar jalan-jalan sore.
Melihat hewan itu yang mulai bosan terlalu lama terkurung di dalam ruangan, mau tak mau, Brian pun merasa sedikit terganggu. Pekerjaannya sedang amat menumpuk, sedangkan Shopee terus menyalak dan menarik celananya, atau malah mengambil sendiri tali kekangnya, meminta diajak jalan-jalan. Pada akhirnya, di hari ke-8 Renata bekerja di sana, Brian sudah melanggar kata-katanya sendiri, bahwa dirinya tidak akan membiarkan gadis itu keluar satu langkah pun dari hotelnya. Di suatu pagi setelah mereka selesai sarapan, Brian memberikan sebuah kartu akses naik ke lantai 51 pada Renata, agar gadis itu bisa mengajak Sophie jalan-jalan. Kartu ini jangan sampai hilang. Kalau hilang, kau akan berurusan dengan polisi. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.